Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulatul Ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kurikulum dalam pendidikan. Fondasi pembentukan generasi unggul. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai isi, bahan, pelajaran, serta cara penyelenggaraan pembelajaran. Mencakup tujuan yang ingin dicapai, materi yang akan diajarkan, metode pengajaran, dan evaluasi hasil. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum menjadi pedoman utama dalam proses belajar mengajar di sekolah, memastikan standarisasi dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Dalam dunia pendidikan, kurikulum berfungsi sebagai peta jalan yang memadu proses pembelajaran. Pemahaman mendalam tentang berbagai jenis kurikulum sangat penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan relevan bagi siswa. Definisi kurikulum yang dirancang secara formal dan tertulis sebagai pedoman baku bagi guru dalam proses pembelajaran. Visi pendidikan yang diinginkan, contohnya dokumen kurikulum nasional seperti kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka yang diterbitkan oleh pemerintah, berisi standar kompetensi dan materi pelajaran. Fungsi utama menjadi acuan wajib bagi guru untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, memastikan konsistensi dan arah pembelajaran. Kurikulum aktual, realitas di kelas, definisi kurikulum yang sebenarnya diterapkan di kelas yang bisa berbeda dari kurikulum ideal karena adaptasi terhadap kondisi real dan kemampuan guru serta siswa. Kurikulum dalam aksi. Faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama, keterbatasan sumber daya seperti fasilitas dan bahan ajar, gaya mengajar guru, dan interpretasi mereka terhadap kurikulum. Dan yang ketiga, karakteristik unik dan kebutuhan belajar siswa di setiap kelas. Contohnya, implementasi seorang guru yang menyesuaikan materi atau metode pembelajaran agar lebih mudah dipahami siswa. Meskipun penyesuaian ini mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan dokumen kurikulum yang ideal. Perbedaan antara kurikulum yang dirancang secara teoris atau ideal dan bagaimana kurikulum tersebut diwujudkan dalam praktik pembelajaran sehari-hari di kelas. Kesenjangan ini seringkali diisi oleh aktivitas dan adaptasi guru kurikulum tersembunyi, seperti nilai, norma, sikap, dan ekspektasi yang dipelajari siswa secara tidak langsung melalui interaksi sosial, budaya sekolah, dan lingkungan sekitar di luar materi pelajaran formal. Contohnya, sikap disiplin, kerjasama, empati, dan rasa hormat yang ditanamkan melalui aturan sekolah, perilaku guru, dan interaksi antar teman. Dampak secara signifikan membentuk karakter dan kepribadian siswa, membekali mereka dengan keterampilan sosial dan emosional yang penting untuk kehidupan. Mungkin cukup itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.